Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, semoga kalian di sana diberikan kesehatan, kesempatan, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan bacaan bismillah serta selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kita sudah mengucapkan bismillah dan salawat, jangan lupa berdoa memohon kemudahan kepahaman dalam menuntut ilmu pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jangan patah semangat walaupun kita belajar sudah bisa berdekatan. Artinya kalian di rumah maupun di sekolah tetap semangat dan jangan optimis ataupun merasa capek dan sebagainya. Nah, sebelum kita memasuki pada pembelajaran kita pada hari ini, kali ini kita akan mempelajari materi tentang bioproses yang terjadi di dalam sel. Sebelum kita mempelajari bioproses yang terjadi di dalam sel, maka kita ingat ulang kembali pengertian-pengertian tentang sel. Salah satunya, sel merupakan unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Sebagai unit struktural dan fungsional, di dalam sel terjadi beberapa bioproses. Salah satu bioproses yang berlangsung dalam sel adalah transport melalui membran. Yang kedua, sintesis protein. Dan yang ketiga, reproduksi sel. Yang pertama, transport melalui membran bertujuan untuk melewatkan zat tertentu baik keluar ataupun masuk ke dalam sel. Suatu zat bergerak keluar atau masuk ke dalam sel karena perbedaan konsentrasi antara cairan dalam sel dengan larutan di luar sel. Transport membran terbagi menjadi dua, transport pasif dan transport aktif. Sebelum kita melanjutkan dari dua bagian tersebut, maka kita harus mengetahui apa itu transport pasif. Transport pasif merupakan perpindahan molekul atau ion mengikuti gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Perpindahan molekul mengikuti gradien konsentrasi tidak membutuhkan energi. Transport pasif meliputi difusi dan osmosis. Kemudian transport aktif. Transport aktif yaitu transport molekul atau ion melawan gradien konsentrasi. Pergerakan molekul melawan gradien konsentrasi memerlukan sejumlah energi. Jadi perbedaannya, transport pasif tidak memerlukan energi, sedangkan transport aktif memerlukan sejumlah energi. Peristiwa yang termasuk transport aktif yaitu eksositosis, endositosis, dan pompa natrium kalium.
Kemudian kita kembali kepada transfer pasif. Transfer pasif sudah kita ketahui terbagi menjadi dua, difusi dan osmosis. Difusi adalah perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Perpindahan molekul secara difusi dapat terjadi melalui membran plasma ataupun tidak. Difusi terbagi menjadi dua, difusi sederhana dan difusi terbantu. Difusi sederhana terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan molekul perantara. Contohnya, setetes tinta akan menyebar ke seluruh air di dalam gelas. Yang kedua, difusi terbantu, yaitu proses difusi yang berlangsung dengan bantuan protein pembawa. Contohnya, peristiwa difusi terbantu yaitu proses molekul glukosa melewati membran sel usus halus ke dalam pembuluh darah usus halus. Kemudian yang kedua osmosis, yaitu perpindahan molekul pelarut misalnya air dari larutan konsentrasi rendah hipotonik ke larutan berkonsentrasi tinggi hipertonik melalui membran semipermeabel. Osmosis dapat mengakibatkan kerusakan sel. Kerusakan sel dapat terjadi karena peristiwa endosmosis maupun eksmosis. Endosmosis adalah masuknya air ke dalam sel ketika larutan dalam sel bersifat hipertonik terhadap larutan di luar sel. Endosmosis mengakibatkan target pada sel tumbuhan dan lisis pada sel hewan. Yang kedua, eksosmosis adalah keluarnya molekul pelarut keluar sel ketika larutan dalam sel bersifat hipotonik terhadap larutan di luar sel. Eksosmosis mengakibatkan plasmolisis pada sel tumbuhan dan krenasi pada sel hewan. Eksositosis salah satu peristiwa yang termasuk transfer aktif yaitu eksositosis, yaitu proses pengeluaran zat dari dalam sel. Eksositosis terjadi pada beberapa sel kelenjar atau sel sekresi. Yang kedua, endositosis adalah proses pemasukan zat ke dalam sel. Terdapat 3 macam endositosis yaitu fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantarai reseptor. Bisa dilihat seperti gambar. Kemudian yang ketiga, pompa natrium kalium. Ion natrium atau disebut Na+ dan kalium disebut K+ merupakan beberapa contoh ion yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun, ion K+ lebih dibutuhkan.